Penghargaan ini ya kami sebut lifetime achievement kepada para sosok yang kami anggap itu memajukan pertanian di Indonesia. Bapak kan investasi, makanya petani itu bukan lagi model saya berbunga rontok, nggak bisa begitu. Saya yakin tidak akan rontok karena saya sudah kasih nutrisi sebelumnya. Itulah bedanya. Memberikan materi adalah Pak Agus Priyono, kemudian nanti di sesi berikutnya adalah Pak Catur. Hama ini kan instingnya tajam. Kalau ada aroma-aroma alkohol di pohon itu dia datang, karena kumbang itu luar biasa kecepatan berkembangnya, dan dia menggerek keliling selesai. Nanti mungkin kalau kita ke lapangan bisa kita temui itu. Karena biasanya setiap ada pohon merana itu ada ditemukan. Penyakit itu di alam ada musuh alaminya, Pak. Ya, di alam itu ada musuhnya, termasuk hama itu sebenarnya ada musuh alaminya di alam. Musuhnya itu adalah mikroba, Pak. Mikroba antagonis seperti Trichodema itu ada di alam. Tapi mikroba-mikroba itu akan merana hidupnya kalau ininya rendah, Pak, bahan organik. Populasinya akan ngedrop. Yang muncul apa? Adalah OPT-nya. Akhir Januari sampai Maret itu panas. Nanti kita lihat efek El Nino katanya. Ini September kemarin panas, Oktober hujan, mestinya kalau pohon yang terawat itu akan berbuah lebat. Ya, masalahnya apa nanti kita lihat. Nah, di sini kuncinya nanti bagaimana dalam iklim yang ekstrim itu kita bisa tetap mendapatkan panen yang bagus, mutu buah yang bagus. Ketika lebih 10 hari panas, Pak, semestinya itu mulai disiram. Airnya berapa? 2 liter sampai 5 liter per meter. Penyiraman yang bagus semestinya bukan hari-hari, Pak, tapi 3 hari sekali. Jadi ada 3 hari sekali, 3 hari siram, 2 hari kering, supaya penyerapan haranya lebih bagus. Klasifikasinya ini apa? Smith-Ferguson. Kita di sini itu bulan basah, Pak. Apa daerah ini, Pak? Sangat basah. Tempat kita itu AB, Pak. Di Kalsel itu sudah ada yang C. Kalau di Jawa itu D, E. Daerah sangat basah, bulan keringnya bisa tanpa bulan kering atau sampai dua bulan kering. Tapi terakhir tadi kan ada perubahan, kita tidak bisa pastikan itu. Menurut data 10 tahun yang saya olah di tempat kita sini, puncak hujan itu 2 kali, Pak. Biasanya terjadi sekitar Maret itu puncak hujan, dan Desember. Nah, kalau petani tidak ngerti ini, ya susah dia mau merencanakan kapan pembuahan. Kemudian bulan yang agak kering, rata-rata itu Februari dan Agustus sampai September. Tapi kan harus ada pengamatan. Karena ini pola umum itu perencanaan global, tapi perencanaan yang tahun bersangkutan harus ada pengamatan. Itu di ekuator ada berkah alam, Pak. Kita 2 kali puncak intensitas matahari. Itu hanya di ekuator, kalau di Jawa 1 kali. Panas luar biasa itu kita manfaatkan aja, Pak. Dengan adaptasi apa pola-pola pemupukan. Atau kalau banyak hujan misalnya, kita kombinasi bukan cuma satu cara pemupukan. Ya. Ada yang ditabur, dikocor, juga spray. Ini kombinasi-kombinasi untuk mengkondisikan supaya tanaman kita bisa menyerap semaksimal mungkin. Dari rumus ini kita sajikan berupa tabel. Mestinya ada peneliti yang menguji lebih lanjut. Tapi kemarin Pak Panca Jarot bilang, Pak, ini sudah diuji di beberapa provinsi, cukup membantu katanya. Jadi sementara belum ada risetnya, ya ini dipakai dulu sebagai pedoman awal.
Lingkar batang itu nanti Pak bisa diketahui diameter. Saya menghitung pupuknya berdasarkan diameter. Tapi kalau petani suruh ngitung diameter kan repot Pak. Lingkarnya aja lebih mudah. Bawa meterannya tukang jahit itu. Diameter 50 misalnya. Kalau 50 kita ambil yang paling dekat Pak, 52. Dari kegalauan saya terutama, kemudian rekan-rekan yang lain yang berkebun durian bermasalah, yang menanamnya itu kayak saya ini Pak, tidak ada ilmu yang saya tahu, hanya belajar dari buku, kemudian dari YouTube. Akhirnya saya nekat ya untuk membuat kebun di Desa Sidomulyo, yang mana lahan saya itu Pak lahannya gambut. Kemudian kita gali manual menggunakan kong seperti orang bikin empang, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi kebun. Mudah-mudahan nanti Pak Catur, Pak Agus, mudah-mudahan setelah acara di sini bisa berkunjung ke sana Pak. Hari ini sebenarnya hari yang spesial, ya. Morogaya Tetap Jaya perusahaan sudah 70 tahun, dan kami mulai memberikan namanya Life Achievement, sosok begawan di Indonesia, putra putri bangsa di Indonesia yang kita miliki, kemudian kita kasih penghargaan. Memang cukup sederhana penghargaan itu, tapi bagi kami adalah luar biasa. Dan memang ini adalah orang ketiga, Pak Agus, orang ketiga Pak Agus, sahabat saya nih. 4 tahun yang lalu ya 4 atau 6 yang di Jawa Timur 2019, oke, 2018-2019 kita ada berikan kepada Opayo Setioso, itu begawan hidroponik, pasti tahulah beliau. Terus kemudian orang pestisida Pak Panut sudah pasti tahulah siapa beliau. Nah, hari ini saya ingin memberikan, mewakili dari perusahaan kami, memberikan kepada Pak Agus Priyono. Wey, kebanggaan Pak, ini Kalimantan ya, putra, walaupun beliau dari Jogja saya tahu, tapi banyak hidupnya di Balikpapan ya. Oke, izinkan saya mewakili perusahaan memberikan penghargaan yang luar biasa. Dari saya khusus nih, Bapak nggak punya PIN kan? Nggak ada di Indonesia Pak. PIN saya akan sematkan kepada beliau. Izin Pak ya, izin. Pak Agus Priyono PIN. Oke. Izinkan hari ini menggunakan kacamata saya Pak ya. Nah, kalau kita lihat Pak Agus cerita, ada anorganik, ada lagi organik, ya kan? Ada lagi hayati, ada lagi biostimulan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan aliran-alirannya. Kalau saya aliran betul, aliran anorganik. Tapi saya tidak menolak itu organik, hayati, dan sebagainya. Harus pakai semua, supaya tujuannya adalah pohon duriannya bisa menghasilkan buah yang enak. Bukan hanya enak aja, tapi berduit lah. Jadi selama pertumbuhan tanaman, pasti pH-nya turun, kan yang diambil ada N, Mg, K, Ca. Semua hara ini adalah hara makro kan. Mau nggak mau tanaman itu pasti akan melepaskan H positif, pasti akan turun pH-nya. Oh, sebab itu kita rekomendasikan harus dikapur. Tapi kalau Bapak bisa lengkapi ini, pohonnya bagus sekali. Nah, CU lebih bagus di akhir Pak. Tapi kalau Bapak mau ambilkan awal juga boleh. Tapi waktu pengisian buah terakhir Bapak kasih CU, lebih pahit buahnya. Bapak pasti setuju. CU dikasih mak S supaya buahnya berlemak. Sebenarnya pengisiannya ada lagi Pak. Bagaimana kalau Bapak bilang pengisian buah terakhir setelah umur katakanlah 50 hari? Ya, subur kali masuk 50. Subur kali untuk di tanah ya, taburkan 50, 65, 80. Pada waktu umur buah ya 50, 65, 80, masukin setengah sampai sekilo aja subur kalinya, selesai itu. Nah, tapi foliernya pada saat umur ini apa yang dipakai?
Ingat magnesium dengan SOP. Mereka SOP K2SO4. SOP dengan magnesium sulfat 3:1. Setelah buah selesai, Bapak harus 2 kali flushing, 2 kali trubus, baru dia masuk ke kering, baru bunga kan? Berarti Bapak paling tidak cuma punya 2 bulan 3 bulan mengurusnya, Pak. Oke, 2 bulan sebelum kering, ini adalah 1 bulan 1 bulan, ini bunga ya. 2 bulan sebelum kering, masukkan fosfat, Pak. Oke. Kemudian Bapak sudah nabung 2 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena saya masuk 2 bulan sebelumnya, Pak. Karena fosfat adalah gerakannya lambat sekali. 3 cara hara mengambil oleh tanaman: aliran massa, intersepsi, dengan difusi. Nah, fosfat adalah dengan cara difusi. Difusi apa artinya? Dari rendah kepada yang dari tinggi yang pada rendah, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oleh sebab itu jenuhkan dulu fosfat 2 bulan sebelumnya. Sebulan sebelum kering, berarti kan cuma mau waktu 4 minggu. Seminggu sekali Bapak aplikasikan MKP. P dengan K, P dengan K, P dengan K, P dengan K. Dengan cara itu adalah N-nya akan rendah. Jangan masukin lagi bahan organik di sini. Bahan organik nggak tahu kapan dilepaskan hara, bukan? Kan kebanyakan nitrogennya yang dilepaskan. Nah, dengan harapan datanglah musim kering itu, maka keluar mata ke tambah. Kalau Bapak gagal di sini, sudah ikhlaskan saja, cari lagi musim kering yang selanjutnya. Itu adalah cara kacamata nutrisi. Selesai. Nah, cara kedua adalah dengan bahan kimia yang lain, namanya zat pengatur tumbuh, paklobutrazol. Kalau Bapak belum dewasa, nggak usah, Pak. Bukan pohon yang dewasa ya, bapaknya. Ada yang tahu memetakan paklobutrazol pakai apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak tahu. Simpan saja ilmu itu, nanti kalau sudah detail, sudah kami temukan, saya akan edukasi Bapak, tenangi. Ya, nutrisi kan sudah hebat nih, hari ini pulang besok sudah aman. Bukan barang yang menakutkan. Thailand, Bapak ke 5 petani, 5 cara, Pak. Nah, pertanyaan yang tiba-tiba begini kasih apa nggak bisa, Pak. Bapak kan investasi. Sebelumnya 4 bulan yang lalu kasih apa? Makanya petani itu bukan lagi model saya berbunga rontok, nggak bisa begitu. Saya yakin tidak akan rontok karena saya sudah kasih nutrisi sebelumnya. Itulah bedanya. Tapi kalau Bapak cukupi hara sebelumnya, maka kondisi ini saya bilang kasih kalium, kalsium dengan boron. Jangan kasih masuk amonium. Tadi Pak Agus sudah katakan ada amonium dengan nitrat. Nitrat nggak ada masalah. Bapak pernah membungakan mangga, membungakan lengkeng pakai KNO3 kan? Ada N yang di situ, Pak. Nggak ada masalah, asal jangan NH4. Bapak kasih urea rontok saya min. Karena boron katanya. Iya, tapi yang nitrat, Pak. Aman ya, Pak? Aman. Kalau saat pentil gini, Pak, kita proning, artinya Oke. kita tidak perlu banyak. Misalkan ini keluar 50, kita pertahankan cuma 10. Pohon sudah besar, yang mau kita seleksi bukan bunga, Pak. Kalau besar ini, saya akan seleksi buah. Iya, posisi kita seleksi buah Betul. tadi. Dia satu dompol jangan lebih daripada 3. Dan satu dompol 3 itu berjarak kurang lebih 40 cm lah. 40 cm. 3. Ini 3 boleh, Pak. Iya. Tapi kalau berdekatan buang aja, Pak. 1 ikhlaskan. Karena buah ini banyak, Pak. Pohon sudah tua kok. Lebih mudah untuk perawat. Ada satu lagi, Pak Catur, berkenaan tadi Bapak mengatakan dompol per dompol, sehingga satu dompol di maksimum 3. Ya. Kira-kira, Pak ya, pohon durian yang umur 5 tahun atau umur segini aja lah ya, kira-kira ya. Ini 8 tahun, Pak? Ada ini 8 tahun. Tapi batang bawahnya sudah ada lebih Tua. 20 tahun. Ya. Contohnya kayak gini lah ya, Pak ya. Kita untuk mengestimasikan nutrisi yang kita kasih selama ini mencukupi untuk buah,
itu sebaiknya satu pohon ini berapa buah? Iya. Karena berkenaan dengan besarnya, Betul. berkenaan dengan ukuran, Betul. ukuran Betul. kecil kayak musangking mungkin Betul. bisa banyak, Betul. ukuran bawor Betul. bisa 8 kilo nggak bisa banyak. Nah itu mohon Pak Iya. penjelasannya. Bapak hitung aja cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik. Oke? Bapak sebang ini bisa berapa? Mungkin 6. Maksudnya 6 satu ini. Ya. Oh. Cabang, perih juga banyak. Kalau ini Ikhlas nggak? Ayo, ikhlas nggak? Ikhlas Saya nggak? kemarin Pak, waktu bawor saya berbuah, buah pertama, saya karena ahli YouTube, belajar dari YouTube Pak, belum dari Bapak. Ya. Itu saya pelajari di proning. Jadi saya proningnya 3 kali Pak. Ya. Proning pertama yang pentil segini jumlah 65, saya turunkan ke 40. 2 minggu kemudian saya turunkan lagi ke 25. Seminggu kemudian saya turunkan lagi, saya cuma mempertahankan antara 11 sampai 14 Wah, buah. bagus Bapak jelas. Untuk Buahnya bawor bagus. lo ya. Buahnya bagus. Alhamdulillah Ya udah, Pak. bagus, karena Di situ. sedikit. Tapi saya kan itu otodidak Pak. Artinya kalau kita ngerti, oh ini saya sudah memberi nutrisi sekian banyak, saya bisa mempertahankan sekian gitu, sehingga kita bisa memasarkan, oh jumlah saya nanti dengan 10 batang, wah Kalau bisa. ini 80 pohon, 80 buah terima Pak. Ah, gimana, Pak? Ini, pohon ini 80 masih oke. Oh, gitu. Kemarin terakhir kita kasih grower sama subur kali butir. Ini buat Bapak. Udah kita potong, kan matang semua itu. Iya, matang semua. Potong subur Ya. ya. Oke, sip. Nih, ini sudah. Ya, Keren. sip. Bisa numpuk gitu. Yes. Mantap. Garis. Abda Nusantara. Bersama. Yes, yes, yes.